never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and Biasanya sih yang namanya orang kaya tuh rada-rada sombong ya cuy. Mentang-mentang udah hidup enak, serba cukup, jadi gampang melihat sesuatu tuh sebelah mata. Halo cuy, apa kabar nih? Kali ini gue akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Oh, Belinda 2023. Film asal Turki yang baru banget rilis nih, masih anget. Film ini tuh mengisahkan seorang artis papan atas yang bernama Dilara mendapatkan sebuah pekerjaan untuk memerankan sebuah tokoh yang pokoknya tuh enggak banget. Dilara tuh memandang pekerjaan ini sebelah mata. Namun, semua berubah cuy. Pemeran utama di film ini adalah Dilara, seorang artis papan atas di Turki. Parasnya cantik, aktingnya memukau, membuat Dilara tuh jadi pemain opera dan drama terbaik di Turki. Makanya nggak salah sih cuy, semua orang nih sangat menyukai dan jatuh cinta padanya. Seperti kali ini Dilara memerankan sebuah teater yang luar biasa bagus. Inilah kehidupannya Dilara. Sederet penghargaan dia udah dapetin, hidup di apartemen yang mewah tepat di tengah kota. Di pagi ini Dilara sarapan dengan sebuah email yang menawarkan dia untuk bermain di sebuah iklan shampoo. Dilara pun tampak sangat kecewa dengan tawaran kerjaannya kali ini. Karena setelah dibaca dan dia lihat produknya seperti produk murahan cuy. Sebuah shampoo bernama Belinda. Dilara pun sangat kecewa. Dia pun memarahi manajernya yang memberikannya pekerjaan ini. Sepanjang jalan dia sangat kecewa dengan pekerjaannya kali ini. Tapi ya gimana? Mereka udah terlanjur tanda tangan. Kalau dibatalin ada denda yang harus mereka bayar. Di sisi lain, Dilara ini udah punya pacar yang ganteng dan rupawan. Ini orangnya bernama Serkan. Mereka sering menghabiskan waktu di restoran mewah yang memang isinya tuh artis-artis semua cuy. Nah, semua teman-temannya Dilara ini tuh pada menertawakannya karena peran yang ia dapatkan kali ini. Memerankan iklan shampoo murahan yang seakan-akan tuh rendah dan terlihat hina banget gitu cuy. Apalagi mereka memberikan surprise kepada Dilara dengan sebuah botol shampoo cuy. Ini tuh bener-bener ngebuat Dilara bad mood banget. Singkat cerita, ini adalah hari Dilara mulai syuting iklan. Dia pun datang dengan muka yang bete. Apalagi baru juga nyampe, Dilara udah disambut dengan sebuah botol shampoo cuy. Coba itu. Sesampainya di sana semua orang tuh bener-bener memuja Dilara. Karena Dilara adalah bintang film papan atas cuy. Mereka semua nggak mengira kalau Dilara mau memerankan peran ini. Nah ini dia Timo, sang sutradara dari iklan ini. Lalu ini adalah dua bocil yang akan berakting sebagai anaknya Dilara nanti. Yang paling heboh tentu aja Nekati, seorang bapak-bapak yang memerankan Tuncay yaitu suaminya Dilara nanti. Lengkap dengan kumis tebal, ciri khas bapak-bapak banget cuy pokoknya. Sedangkan Dilara sendiri di sini berperan sebagai Handan. Handan, ibu-ibu rumah tangga beranak dua. Syuting pun dimulai. Di sini Nekati heboh sendiri. Ya secara dia nih nggak menyangka kalau Dilara artis papan atas Turki menjadi istrinya cuy. Tapi karena dia grogi makanya syutingnya harus diulang lagi dan lagi. Sampai malam hari syuting masih terus berlangsung. Karena dengan budget minim tapi mereka harus bikin iklan sebagus mungkin. Apalagi Dilara seorang artis terkenal harus totalitas dalam menjaga nama baiknya. Tibalah adegannya Dilara menggunakan shampoo. Semua mata tertuju pada Dilara. Kapan lagi ya kan melihat artis papan atas sampoan cuy? Yang paling heboh ya Nekati. Sampai berdiri paling depan gak tuh? Dilara pun gak nyaman dan mengusir mereka semua. Dilara pun mengeluh kepada Timo tentang semuanya. Tapi Dilara nih gak mau berhenti. Tinggal sedikit lagi dan akting pun selesai. Mau gak mau Dilara pun lanjut lagi berakting sebagai Handan. Tapi berkali-kali Dilara mencoba, dia nih gak bisa serius. Dia gak bisa fokus. Timo pun kesal. Timo pun meminta Dilara untuk fokus. Buanglah Dilara. Dilara sudah tidak ada lagi. Kamu adalah Handan. Handan seorang ibu-ibu beranak dua. Oke, mandilah.
Dilara pun gak punya pilihan lain selain nurut perkataannya Timo. Perlahan-lahan Dilara pun kembali mandi dan menuangkan sampo ke rambutnya. Perlahan-lahan Dilara pun mulai menyatu menjadi Handan. Dan tiba-tiba ruang syuting berubah menjadi kamar mandi cuy. Kamar mandi yang kecil yang penuh dengan segala perabotan. Dilara kaget bukan main. Apalagi saat ia keluar kamar mandi, bocil-bocil sedang bermain ke sana kemari. Dan betapa terkejutnya ia melihat bahwa ruang syuting sudah jadi rumah. Yang dimana ada si bocil dan si Nekati yang kini menjadi tuncai. Dilara berlari keluar rumah, tapi ya ini tuh udah bener-bener beda. Dilara udah bukan di tempat syuting lagi. Nekati pun menarik Dilara. Dan keluar rumah cuma pakai handuk, kata Nekati. Dilara pun berusaha menjelaskan kalau semua ini tuh cuma acting. Mereka cuma acting buat iklan shampoo. Ayolah jangan serius-serius banget. Gue cuma mau pulang nih, kata Dilara cuy. Tapi Nekati gak paham apa yang Dilara katakan. Dilara pun keluar jendela. Lah kok gue ada di sini? Ini mah bukan tempat syuting. Dilara pun ganti baju dan pergi dari rumah ini. Dilara manggil taksi. Tujuan pertamanya adalah rumahnya Serkan. Di luar nalar, Serkan gak kenal dengan Dilara. Yang lebih mengejutkannya lagi, Serkan malah berpacaran dengan Arzu, yaitu sahabatnya Dilara sendiri cuy. Lah ya udah, Dilara pun kecewa dan lanjut pergi ke restoran yang biasa dia nongkrong. Satu meja dengan teman-temannya. Dengan santai Dilara meminum dan ngobrol dengan mereka semua. Tapi mereka juga tidak mengenali Dilara. Mereka pun heran, ini siapa sih? Ibu-ibu pakai daster main duduk aja gitu cuy. Semua teman-teman Dilara tuh gak ada yang kenal samanya. Malah membuat Dilara diusir dari restoran ini. Dilara gak menyerah ya walaupun udah mulai panik sih ya. Tempat terakhir yang ia datangi adalah apartemennya. Buru-buru dia naik dan ternyata boom, apartemennya juga udah berubah. Dilara pun diantar kembali ke rumahnya Nekati. Sampai rumah Dilara langsung disambut dengan ocehan suaminya ini. Tengah malam kabur naik taksi cuma pakai daster. Ayolah. Dilara pun mencoba memahami apa yang terjadi pada hidupnya ini cuy. Semuanya tuh sangat berbeda. Teman, pacar, kehidupan tuh semua tuh beda banget. Akhirnya di malam ini Dilara pun tidur di rumahnya Nekati. Dia pun berharap bahwa ini semua tuh cuma mimpi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Dilara terbangun dan masih di tempat tidurnya Nekati. Nekati pun sudah siap untuk memangsa Dilara. Ya karena bagi Nekati, Dilara kan istrinya cuy. Nekati ingin olahraga pagi, tapi Dilara malah kabur. Sarapan pun disajikan. Dilara harus sarapan di tengah-tengah Nekati dan dua bocil kematian ini cuy. Dia pun benar-benar makin kehabisan akal, bagaimana semua ini kok bisa terjadi. Cuma shampooan kok pindah alam. Tiba-tiba keheningan pun pecah saat teleponnya Handan atau Dilara ini berbunyi. Nah ternyata ini adalah telepon dari bosnya Handan yang mencarinya. Ternyata di universe ini Handan tuh bekerja di bank. Dia pun buru-buru berangkat kerja. Di kantor, Dilara pun mencari namanya sendiri. Di luar nalar, namanya Dilara tuh tidak muncul dimanapun. Di Google, Instagram, maupun YouTube, tidak ada namanya Dilara. Dilara pun bener-bener makin pusing. Kok bisa-bisanya dia tidak ada di universe ini? Apalagi semua teman-temannya tuh ada. Cuma dia doang yang gak ada cuy. Di saat dia lagi bingung-bingungnya, tiba-tiba bosnya memanggilnya. Ini dia Bapak Akif, bosnya Handan di kantor ini. Dilara pun datang dan langsung marah-marah. Bilang kalau dia bukan Handan. Dia adalah Dilara, artis papan atas di Turki. Pak Akif ternyata mengenali Dilara. Wah syukurlah. Dilara pun dibawalah pergi ke pinggir danau. Dan tiba-tiba Pak Akif langsung mempersiapkan batangnya untuk lepas landas cuy. Yang ternyata Pak Akif adalah selingkuhannya Handan di universe ini. Mereka udah sering bermain peran cuy. Wah gokil. Dilara pun langsung keluar mobil dan berteriak sejadi-jadinya. Dia benar-benar bingung, pusing dan linglung. Kok dia bisa terjebak di universe ini gitu cuy. Dia pun balik lagi ke dalam mobil. Pak Akif masih aja berusaha cuy. Tapi Dilara malah membentak Pak Akif. Ya mereka pun pulang.
Di malam harinya Dilara makin-makin makan malam bersama keluarganya Nekati. Harus duduk di tengah-tengah keributan mereka semua. Dilara nih udah gak tahan lagi cuy. Apalagi melihat tingkah laku bocil kematian yang sangat barbar. Tiba-tiba Pak Akif datang dan ikut makan bareng. Makin-makinlah si Dilara ini cuy. Dadanya sesek, kepalanya pusing. Dilara pun berlari ke kamar mandi. Dia pun berpikir keras bagaimana caranya bisa kabur dari universe ini. Dia pun inisiatif untuk sampoan lagi. Siapa tahu dengan sampoan kepalanya dingin dan dia pun bisa balik ke dunia asalnya. Dia ambil tuh sampo, dia usapin ke rambutnya. Dan yang terjadi, kagak terjadi apa-apa cuy. Singkat cerita, Dilara pun akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Di sini Dilara bercerita semuanya. Dia cerita kalau dia nih harusnya jadi artis. Dia bukanlah istrinya Nekati, apalagi sampai punya 2 anak. Pokoknya semuanya dia ceritain ke dokter ini. Dengan serius dokter ini dan dokter-dokter lainnya nih mendengarkan ceritanya Dilara. Nggak cuma cerita, Dilara pun sampai menunjukkan bakat aktingnya. Kalau dia ini bener-bener artis papan atas cuy. Dan yang terjadi dokter malah memanggil perawat dan menyuntikkan cairan penenang. Dilara dianggap sakit jiwa cuy. Nekati pun sangat terpukul istrinya tiba-tiba jadi seperti ini. Dilara pun menghabiskan hari demi hari di rumah sakit jiwa ini cuy. Seorang artis papan atas malah begini nasibnya loh. Berbulan-bulan Dilara menghabiskan waktunya di sini. Dia pun mulai merenungi bagaimana caranya dia bisa keluar. Dan tiba-tiba dia bertemu dengan seorang nenek-nenek. Entah dari mana nenek ini berasal. Nenek ini tuh seakan memberikan petunjuk bagi Dilara untuk ikuti saja lah ceritanya. Ikuti aja permainannya. Perankan saja dirimu dan jalani saja. Jangan dilawan. Seakan-akan Dilara nih mengerti apa yang nenek ini ingin sampaikan. Makanya Dilara pun akhirnya menerima kalau sekarang dia adalah Handan dan bukan Dilara. Di hadapan para dokter dia mengaku sudah sembuh. Sakit yang ia derita sudah tidak ada. Makanya Dilara ingin pulang ke rumah. Ia pun diterima kembali di rumahnya Nekati. Kini Dilara menjadi Handan, ibu anak 2 yang sangat penyayang. Ya walaupun cuma pura-pura ya cuy. Nekati pun kembali berusaha keras untuk dapat jatah dari Handan. Ya secara gitu ya, kan emang istrinya cuy. Tapi Dilara ini selalu aja punya cara untuk menolaknya. Yang anaknya lah dijadiin alasan untuk menolak olahraga malam cuy. Singkat cerita Dilara pun kembali menemui Serkan. Kali ini dia melakukan pendekatan yang lebih lembut. Dia minta maaf karena kemarin langsung masuk aja ke rumahnya Serkan. Dia minta tolong ke Serkan untuk diberi peran dalam teater. Serkan pun merasa aneh, kok Dilara ini bisa tahu semua kebiasaannya. Akhirnya setelah diajak olahraga, Serkan pun memberitahu Dilara kalau ada audisi untuk teater. Tapi di malam harinya Dilara kembali menjadi seorang ibu-ibu rumah tangga. Dia disuruh masak, hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Walaupun Dilara perempuan, tapi dia ini artis, ngapain masak kan bisa beli. Makanya Dilara benar-benar kelimpungan saat masak untuk Nekati dan 2 bocil kematian cuy. Di keesokan harinya Dilara langsung datang ke teater untuk melakukan audisi. Awalnya dia diragukan, tapi kali ini Dilara merendahkan dirinya. Dia nih nggak lagi sombong seperti di awal film tadi. Dia mengikuti alurnya dan rela ditertawakan oleh teman-temannya di dunia nyata. Akhirnya Dilara diberikan kesempatan untuk audisi. Dan luar biasa, dia mendapatkan perannya. Tapi di sore harinya Dilara kembali jadi ibu rumah tangga, menghabiskan waktu bersama keluarga, dan juga para bocil kematian. Dilara juga harus mendengarkan ocehan mertuanya yang setajam silet. Apalagi ocehan mertuanya ini sampai menyakiti hati adiknya Nekati cuy. Tapi untung aja Dilara orangnya santuy. Nah, saat ia pulang dari piknik, tiba-tiba Dilara dicegat oleh pria tak dikenal. Ternyata pria ini adalah Bapak Akif.
Ternyata cuy, Handan dan Pak Akif bersekongkol untuk korupsi uang di bank, yang dimana uangnya itu disimpan di rumahnya Handan. Tapi masalahnya kan si Handan ini lupa ya, di mana dia taruh duit hasil korupsi mereka berdua cuy. Alhasil Pak Akif lah yang babak belur. Di sepanjang malam, Dilara hanya merokok sambil meratapi foto perkawinannya dengan Nekati. Meratapi apakah dirinya di universe ini bahagia? Ia pun merenungi semua nasihat dari nenek-nenek yang ia temui di rumah sakit jiwa kemarin. Ikuti saja permainannya, dan jangan dilawan alur ceritanya. Dan keesokan harinya Dilara benar-benar menjadi Handan. Ibu rumah tangga, membersihkan rumah, cuci piring, bersih-bersih. Latihan teater, kerja di bank, dan mengurusi anak. Semua itu ia lakukan tanpa mengeluh. Dilara benar-benar udah menerima kehidupannya di universe ini. Bahkan hal ini sampai membuat Nekati jadi ketakutan sendiri. Kok ini orang tiba-tiba jadi rajin? Dan yang dinanti-nantikan pun akhirnya tiba juga. Di malam ini, Dilara memberikan izin pada Nekati untuk olahraga bareng sama-sama di saat bocil udah tidur. Oh lala, Nekati bahagia banget. Nah di saat ini juga lah Dilara akhirnya sadar di mana Handan menyimpan uang yang dicari oleh Pak Akif di belakang lemari tempat tidurnya. Di sana Dilara menemukan sebuah tas yang berisi penuh dengan uang. Gak pakai lama, di pagi harinya Dilara langsung udah siap-siap buat kabur dengan bawa tas berisi segepok uang ini. Dilara gak lupa mencium bocil-bocilnya juga. Dia pun tampak sedih karena harus meninggalkan mereka semua. Wah, aroma ibu-ibu nih udah mulai muncul nih di dalam dirinya Dilara cuy. Dari rumah, Dilara pun berlari ke teater. Karena hari ini adalah hari penampilannya Dilara. Namun sesamanya di sana, Dilara pun harus mengelus dada cuy. Semua orang akhirnya tahu kalau Dilara hanyalah karyawan bank. Dia bukan artis di universe ini. Makanya perannya Dilara pun digantikan oleh orang lain. Serkan juga cuma diem doang, nggak ngebantuin sama sekali. Dilara pun nggak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma duduk dan terdiam meratapi nasibnya ini. Akhirnya karena udah gak punya tujuan lagi, Dilara pun naik ke atas gedung dan malah menari. Di bawah guyuran hujan, Dilara pun menari dengan sangat riang. Sambil dia terbangkan semua gepokan uang yang ia punya, suasana pun jadi sangat meriah cuy. Orang-orang berkerubun untuk mengambil uangnya. Dan di saat inilah Dilara merasa sangat bahagia menjadi Handan. Dan tara, Dilara pun akhirnya kembali ke dunia nyata. Kembali ke tempat syuting di saat semua berawal. Film pun selesai. Inilah dia alur cerita film Oh Belinda 2023. Sebuah film yang mengajarkan kita untuk totalitas dalam menjalani pekerjaan. Selain itu, film ini mengajarkan kita untuk menerima kehidupan, tapi juga berjuang untuk bisa lebih baik lagi. Ceritanya bagus, dikemas dengan sangat tidak terduga. Aktingnya Dilara memang jempolan banget, bisa banget membuat kita emosi gitu ya. Oke, makasih yang udah nonton sampai habis. Silahkan subscribe, gua cabut, dan dadah!